Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian dalam program kita dari rumah ke rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Dan kita masih berada pada topik besar pembicaraan kita tentang perhiasan-perhiasan yang indah dalam kehidupan. Kali ini dalam episode ini kita berbicara tentang perhiasan di leher. Kitab Amsal pasalnya yang ketiga ayat 21 dan 22 dikatakan bahwa hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan bahwa tiada orang yang tiada suka terhadap perhiasan. Semua orang senang dengan perhiasan, tetapi seringkali kita mengira, seringkali orang-orang menyangka bahwa perhiasan hanyalah hal-hal yang bersifat lahiriah, kalung-kalung emas, kalung-kalung permata, mutiara-mutiara yang indah, dan berlian-berlian yang berharga. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu menjadi tidak penting atau tidak perlu, tidak berguna, lalu kita kampanye untuk membuang semua perhiasan-perhiasan, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata pertimbangan kebijaksanaan itu lebih penting dari perhiasan-perhiasan emas, perhiasan-perhiasan yang berlian, mutiara, permata yang berharga-berharga. Pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan itu jauh lebih penting. Emas dan perak dan semua permata-permata lain, perhiasan-perhiasan lain tidak memberi keselamatan, tidak bisa menyelamatkan. Tetapi pertimbangan kebijaksanaan dapat meluputkan seseorang dari mara bahaya. Pertimbangan yang baik, kebijaksanaan yang tinggi bisa membuat orang lepas dari celaka, lepas dari maut, lepas dari jerat. Kenapa disebut di sini perhiasan leher? Saudara, kata jerat, seringkali kalau kita orang-orang memasang jerat, dua hal yang ditangkapnya, kaki atau leher. Saya sebagai orang muda yang besar di kampung, saya tahu apa arti memasang jerat. Baik untuk perangkap-perangkap ternak atau hewan liar, biasa yang ditangkap itu kaki dan leher. Jadi kalau leher sudah bisa ditangkap, otomatis atau dengan sendirinya hewan itu sudah tertangkap. Itu sebabnya dikatakan, pikirkan, jangan jauh-jauh dari pertimbangan dan kebijaksanaan. Itu akan menjadi perhiasan leher. Artinya orang yang memiliki pertimbangan dan kebijaksanaan, dia akan memiliki hiasan lehernya. Artinya lehernya akan lepas dari jerat, dia akan luput dari maut, dia akan luput dari jebakan-jebakan, dia akan luput dari perkara-perkara yang membahayakan hidupnya. Karena pertimbangan-pertimbangan itu ada padanya. Jadi kalau kita melihat juga pada ayatnya yang ke-26, jelas dikatakan di sana, ayat 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi mengenakan perhiasan di leher yang berarti pertimbangan dan kebijaksanaan itu akan meluputkan kita dari jerat. Firman Tuhan memerintahkan kita supaya kita memakai pertimbangan. Pertimbangan dan kebijaksanaan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang yang bersandar kepada Roh Kudus akan memperoleh pertimbangan hikmat dan kebijaksanaan. Raja Salomo luput dari jebakan-jebakan. Kita tahu betapa spektakulernya peristiwa bagaimana hikmat Raja Salomo diuji dengan hadirnya dua perempuan yang tidur pada malam hari dan anak yang satu meninggal tertimpa olehnya dan anak yang satu masih hidup, dan mereka berebut tentang anak yang hidup. Tapi Raja Salomo dengan pertimbangan dan hikmat kebijaksanaannya bisa memutuskan perkara itu. Dan dalam sepanjang perjalanan kerajaan Israel di bawah Raja Salomo ada damai, tidak ada peperangan sama sekali. Betapa hebatnya pertimbangan dan kebijaksanaan itu apabila dia dijalani
apabila dia diterapkan menghindarkan kita dari bahaya. Kita jelas bisa melihat itu, manfaatnya. Kalau kita perhatikan juga di dalam ayat 23 itu dikatakan lanjutannya, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, kakimu tidak akan terantuk, engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, engkau akan berbaring tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang-orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan Ia akan meluputkan engkau dari jerat. Pertimbangan dan kebijaksanaan ini dapat meluputkan diri kita dan menyelamatkan hidup kita. Jauh lebih perlu, jauh lebih penting dari sekedar kecantikan, keindahan, kemewahan. Tetapi ini meluputkan kita. Mari kita berdoa dan saya berdoa supaya kita tetap mengalungkan pertimbangan dan kebijaksanaan pada leher atau pada seluruh kehidupan kita. Masih dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.